Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, terutama guru yang ingin mengetahui tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian kita bisa mengetahui dengan cara membaca Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 54 tahun 2022 tentang cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan. Nah, di dalam peraturan ini Bapak Ibu sekalian tentu banyak ada pertimbangan tentang diputuskannya peraturan ini. Misalnya tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 38 nomor 22 2020 tentang cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan belum memenuhi kebutuhan hukum bagi guru dalam jabatan. Nah, sehingga ini perlu diganti. Oleh karena itu, pada tahun 2022 ini terbit Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 54 tahun 2022. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam peraturan ini terdiri dari beberapa bab ya. Yang pertama bab 1 itu tentang ketentuan umum. Dalam ketentuan umum ini dalam peraturan menteri yang disebutkan di sini yang dimaksud dengan sertifikat pendidik itu merupakan bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga yang profesional. Kemudian program pendidikan profesi guru itu program PPG dalam jabatan merupakan program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana dan sarjana terapan bagi guru dalam jabatan. Tujuannya untuk mendapatkan sertifikat pendidik ya untuk pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah. Itu ya. Nah, apa yang dimaksud guru dalam jabatan? Guru dalam jabatan adalah guru yang sudah mengajar pada satuan pendidikan atau sekolah. Jadi ingat, kalau dalam jabatan berarti guru yang sudah mengajar. Kemudian di sini juga mahasiswa yang dimaksud dalam peraturan ini adalah guru dalam jabatan peserta program PPG dalam jabatan, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam peraturan ini disampaikan bahwa sertifikasi itu bertujuan untuk memberikan pengakuan kepada guru dalam jabatan sebagai tenaga profesional ya pada satuan pendidikan dalam pemenuhan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional. Kemudian pada pasal 3 dijelaskan bahwa sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui program PPG dalam jabatan. Kemudian persyaratan Bapak Ibu untuk bisa menjadi mahasiswa PPG, maka teman-teman yang belum memiliki sertifikat pendidik, maka harus berstatus sebagai guru dalam jabatan, memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana ya atau diploma 4, memiliki NUPTK, usia maksimal 58 tahun, sehat jasmani dan rohani, bebas narkotika, psikotropika, zat aditif lainnya, berkelakuan baik, terdaftar pada Dapodik di kementerian. Nah, ini ya. Nah, kemudian seperti apa penetapan jumlah? Jadi jumlah mahasiswa itu dilakukan secara nasional oleh menteri ya setiap tahunnya. Kemudian untuk sosialisasi program PPG dalam jabatan ini mencakup ya dilakukan maksudnya melalui media elektronik dan non elektronik. Jadi Bapak Ibu rajin-rajin berkunjung ke web resmi dari kementerian ataupun yang memuat tentang peraturan atau pelaksanaan program PPG dalam jabatan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, penerimaan calon mahasiswa yang dimaksud pada PPG dalam jabatan ini meliputi tahapan pendaftaran, seleksi, dan pengumuman. Nah, kemudian seleksi terdiri dari seleksi akademik,
kemudian seleksi administrasi dan seleksi akademik ya. Seleksi akademik ini merupakan seleksi yang harus dilakukan ya, seleksi yang harus dilakukan oleh peserta atau mahasiswa berupa tes akademik ya berbasis komputer. Ini akan dilaksanakan secara luring Bapak Ibu ya. Nah, untuk mendapatkan peraturan atau penjelasan teknis tentang bagaimana tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan sejak tahun 2022 dapat membaca artikel atau mengunduh peraturan ini di bawah bagian deskripsi ini Bapak Ibu. Kemudian ke situs resmi jdih.kemdikbud.go.id ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagi calon mahasiswa yang dinyatakan lulus, ini otomatis ya menjadi peserta program PPG dalam jabatan. Kemudian ketentuannya itu dipertimbangkan masalah masa kerja yang paling lama dulu, usia paling tinggi, kemudian satuan pendidikan yang berasal dari daerah khusus, kemudian perolehan hasil seleksi nilai yang tertinggi Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana pelaksanaan dari program PPG itu sendiri? Pelaksanaan PPG dalam jabatan itu pembelajaran dilaksanakan oleh Lembaga Penyelenggara Tenaga Kependidikan ya, LPTK. Kemudian pelaksanaan program PPG dalam jabatan ini harus memenuhi beban belajar, yaitu 36 SKS. Nah, pemenuhan beban belajar tersebut itu prosesnya melalui rekognisi pembelajaran masa lampau, kemudian pembelajaran program studi PPG Bapak Ibu. Jadi bagi guru, pengalaman mengajar, pengalaman belajar di masa lampau itu direkognisi ya. Apa rekognisi itu? Rekognisi pada pembelajaran masa lampau bagi guru dalam jabatan yang telah memiliki sertifikat guru penggerak. Wah, ini luar biasa. Jadi guru penggerak itu langsung mendapat rekognisi Bapak Ibu ya. Kemudian telah mengikuti pendidikan latihan profesi guru sebagaimana yang dimaksud pasal 4 ayat 2 huruf B ini. Nah, rekognisi pembelajaran masa lampau itu diberikan ketentuan sebagai berikut ya. Guru dalam jabatan yang diangkat sampai dengan tahun 2015. Guru dalam jabatan yang diangkat mulai tahun 2016 sampai 2025 ya. Itu diberikan setara 18 SKS. Oleh karena itu guru penggerak harus bersyukur Bapak Ibu ya bisa mendapatkan program rekognisi ya pembelajaran di masa lampau. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu mengenai pembelajaran program PPG ini bisa dilaksanakan dengan cara luring ataupun daring. Pembelajaran mahasiswa program PPG itu meliputi pendalaman materi, pengembangan perangkat pembelajaran, praktek pengalaman lapangan. Ini seperti biasanya, saya yakin Bapak Ibu sudah memahaminya ya. Kemudian selanjutnya tentang penilaian pengetahuan, uji kerja, uji pengetahuan, portofolio, praktik pembelajaran itu menjadi tanggung jawab dari para penilai Bapak Ibu ya. Kemudian untuk selanjutnya tentang penyelenggara program PPG dalam jabatan. Jadi penyelenggaranya antara lain perguruan tinggi, kemudian praktisi yang relevan, instansi lain yang ditunjuk ya, yang sesuai atau relevan sesuai dengan ditunjuk oleh pihak yang berwenang. Kemudian selanjutnya tentang di ketentuan ini, ketentuan penutup bahwa Peraturan Menteri Nomor 54 Tahun 2022 tentang cara memperoleh sertifikat pendidik yang terbaru memberikan peluang ya kepada
guru-guru penggerak yang belum bersertifikasi itu langsung ada program rekognisi, diakui sertifikat guru penggerak untuk bisa mendapatkan HSKS sebagaimana yang diatur pada pasal-pasal yang disebutkan tadi di atas. Nah, peraturan ini berlaku mulai tanggal 26 September 2022. Selamat dan sukses kepada Bapak Ibu, terutama yang belum sertifikasi tetapi sudah menjadi guru dalam jabatan. Mendapatkan peluang untuk mengikuti PPG dalam jabatan dengan beberapa ketentuan yang tercantum dalam peraturan menteri ini. Terima kasih bersama Pak Guru Pedia, semoga sukses selalu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.